Взвод гибридин. Perang drone antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut, di mana dalam laporan terbaru giliran kota di bawah kendali Vladimir Putin yang menjadi sasaran. Dalam sebuah rekaman yang dirilis The Sun, terlihat pesawat tak berawak mendekat ke menara hunian Azure Sky setinggi 37 lantai sebelum akhirnya meledak dan terbakar. Motif di balik serangan tidak langsung diketahui, begitupun adanya target tertentu atau tidak belum dikonfirmasi. Namun belakangan serangan ini disebut mirip dengan sebuah insiden yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi ada apa di balik serangan terhadap Rusia kali ini? Berikut ulasannya. Kota Kazan digempur Ukraina. Ibu kota Republik Tatarstan, Kazan, yang terletak di Rusia bagian barat menjadi target gelombang serangan drone pada Sabtu, 21 Desember 2024. Otoritas setempat menggambarkannya sebagai serangan yang belum pernah terjadi dalam lingkupnya. Hari ini, Kazan menghadapi serangan pesawat nirawak massal. Sebelumnya, fasilitas industri menjadi sasaran. Kini musuh menyerang warga sipil yang damai, menyerang gedung hunian dan rumah-rumah di pagi hari. Kepala daerah Tatarstan, Rustam Minikanov, menulis dalam pesan yang diunggah di Telegram. Ia juga mengatakan tim darurat telah mengevakuasi penduduk dari bangunan yang terkena dampak, mendirikan tempat penampungan sementara dan menyediakan mereka makanan hangat. The Moscow Times yang meneruskan pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihak pemerintah menyalahkan Ukraina. Menuduh Kiev mengerahkan drone sayap tetap dalam 3 gelombang antara pukul 7.40 pagi dan 9.20 pagi. Pertahanan udara menghancurkan 3 pesawat tanpa awak, sementara 3 lainnya dinetralisir menggunakan sistem peperangan elektronik, kata kementerian lebih lanjut. Kompleks perumahan Manhattan dan Lazurny Nebes termasuk di antara gedung-gedung yang diserang pada hari Sabtu. Kemudian secara terpisah, kebakaran juga terjadi di gedung 5 lantai di Kazan setelah serangan drone. Tidak ada informasi langsung mengenai korban dari serangan Kazan. Sedang petugas pemadam kebakaran tetap berada di lokasi. Bandara dan acara publik dihentikan. Benar bahwa tidak ada korban jiwa yang dilaporkan pihak berwenang Rusia dalam serangan kali ini. Namun kerugian yang diakibatkan cukup mempengaruhi stabilitas. Terbukti dengan dihentikannya sejumlah penerbangan, serta semua pertemuan dibatalkan secara massal pada hari Sabtu dan Minggu di kota itu. Berdasarkan keterangan pengawas penerbangan Rusia Rosaviatsia melalui Telegram, Bandara Kazan menghentikan sementara kedatangan dan keberangkatan penerbangan. Pihak Rosaviatsia juga memberlakukan pembatasan sementara di 2 bandara lainnya, yaitu di Izhevsk, kota kecil di timur laut Kazan, dan di Saratov yang terletak sekitar 650 km selatan Kazan. Meski pembatasan di Saratov kemudian dicabut. Pada dasarnya, serangan ke wilayah Rusia jarang terjadi sejauh ini. Hanya saja Kazan dan wilayah Tatarstan yang kaya minyak tampaknya menjadi pengecualian bagi Ukraina. Jumlah serangan pun tidak terbatas pada 1 atau 2. Menurut kantor berita milik pemerintah TASS, total 8 pesawat nirawak Ukraina menyerang bangunan tempat tinggal di Kazan, sementara pesawat nirawak lainnya berusaha menyerang lokasi industri tetapi gagal mencapai sasaran. Para pekerja di pabrik-pabrik industri di ibu kota Tatarstan kini dievakuasi sebagai tindakan pencegahan, kantor berita tersebut menambahkan. Alasan menyerang Kazan. Kazan adalah ibu kota Republik Tatarstan Rusia yang berada sekitar 1.000 km dari perbatasan Ukraina. Wilayah inilah yang diketahui memimpin dalam pembuatan pesawat tanpa awak militer Rusia. Kota ini berpenduduk 1,3 juta jiwa dan dikenal sebagai ibu kota ketiga Rusia setelah Moskow dan Saint Petersburg. Karenanya tidak diragukan betapa Kazan menjadi kawasan yang keberadaannya penting bagi Rusia, sekaligus krusial bagi musuh untuk ditargetkan. Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina, Andriy Kovalenko, melaporkan sebuah pabrik mesiu yang sangat penting bagi kompleks industri militer Rusia terletak di sana.
Salah satu perusahaan itu, kata Kovalenko, mengkhususkan diri dalam produksi bahan peledak, bahan bakar rudal, dan komponen lain yang penting bagi tentara Rusia. Kemudian jika ditanya mengapa pabrik ini penting, Pusat Penanggulangan Disinformasi dalam catatan yang dikutip RBC Ukraine lebih jauh menjelaskan, pabrik tersebut menyediakan amunisi dan bahan yang dibutuhkan pasukan Rusia untuk memproduksi rudal berbagai kelas dan tujuan, termasuk kaliber, Iskander, dan lainnya. Pabrik Kazan bahkan diandaikan sebagai tulang punggung kompleks bagi industri militer Rusia secara keseluruhan. Artinya, produksi amunisi serial tidak akan mungkin dilakukan jika pabrik di Kazan menghadapi kendala. Tapi mengapa Ukraina justru menyerang gedung tinggi? Salah sasaran atau sekadar ingin menjatuhkan mental lawan? Balasan atas serangan 113 drone. Lebih jauh tentang potensi saling balas dari kedua kubu, serangan di Kazan pada dasarnya juga menyusul serangan yang dilayangkan Rusia lebih dulu. Mengutip Al Arabiya, Rusia menyerang Ukraina dengan 113 pesawat tanpa awak dalam semalam yang oleh Angkatan Udara Ukraina dirincikan sebagai berikut. 57 diantaranya berhasil ditembak jatuh, sementara 56 lainnya gagal mencapai target, biasanya karena dihadang oleh sistem peperangan elektronik. Pihak militer sekalian menyebut Rusia juga menembakkan satu rudal S-400 ke Ukraina bagian tengah, tetapi tidak ada kerusakan yang ditimbulkan. Gubernur wilayah Kharkiv Ukraina, Oleksiy Hubov, mengatakan 8 orang terluka pada Jumat malam dalam serangan pesawat tak berawak di ibu kota wilayah tersebut. Namun pihak Ukraina pada hari Jumat dilaporkan menyerang sebuah kota di wilayah perbatasan Kursk, Rusia dengan menggunakan rudal yang dipasok AS dan menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak. Di hari yang sama, rudal Rusia juga menghantam Kiev di jam-jam sibuk, mengakibatkan jatuhnya korban hingga kerusakan pada sejumlah bangunan dilaporkan setelahnya. Otoritas setempat menyebut serangan itu melibatkan berbagai jenis rudal, termasuk rudal hipersonik Kinzhal dan rudal balistik Iskander KN-23. Serhiy Kopko, Kepala Administrasi Militer Kiev, menjelaskan lebih jauh bahwa serangan melibatkan 8 rudal yang ditembakkan oleh pasukan Rusia. Sementara itu, Wali Kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi setidaknya 7 orang terluka dengan 4 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-1033 pada Minggu 22 Desember 2024 dan kerusakan demi kerusakan terus dilaporkan hingga saat itu. Penggunaan senjata barat pun makin sering digunakan Ukraina di medan tempur, menghadirkan spekulasi bahwa produsen senjata barat diuntungkan dalam konflik ini.